Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat terus mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini dan seterusnya ya. Oke, hari ini bertemu kembali dengan saya, Padila Fitriana Sari, dalam video pembelajaran prakarya kelas 8 untuk SMP Negeri 1 Bukit Kemuning melalui YouTube Spansa Channel. Oke ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak kalian semua, anak-anak, untuk berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik ya. Kita akan langsung mulai materinya. Ya, ini adalah peta materi kita pada hari ini ya. Materi yang akan kita bahas adalah pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama adalah pengertiannya, ya. Kemudian jenis dan manfaat atau karakteristiknya, kemudian teknik pengolahan, dan tahapan pengolahan atau proses pengolahannya. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 sub ini saja ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertiannya, pengertian dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, kemudian jenis dan manfaatnya, dan setelah itu yang terakhir adalah teknik pengolahan. Nah, untuk sub yang terakhir, tahapan pengolahan atau proses pengolahan, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke ya, makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karenanya, biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Nah, tanaman pangan ini dibagi menjadi 3. Ya, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Oke, nah ya, di Indonesia sendiri ya, Indonesia ini memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan sumber kebutuhan pokok ya, yaitu yang pertama, gambar apa ini? Oke, betul ya, ini adalah gambar padi ya. Kemudian padi ya yang nanti akan diolah menjadi beras ya. Kemudian jagung, ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau maaf. Kemudian ada apa ini? Singkong ya. Kemudian ada kentang dan talas ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, tanaman pangan ini terbagi menjadi 3 ya. Ada serealia, kemudian kacang-kacangan, dan umbi. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu tentang tanaman pangan tersebut ya. Oke, yang pertama adalah serealia. Serealia ini adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan ya, atau Graminae ya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati ya. Nah, ini gambar dari serealia, contoh dari serealia ya. Jadi serealia ini tidak hanya padi saja ya, ada beberapa macamnya.
Nah, nanti akan kita bahas. Nah, oke ya. Serealia ini termasuk tanaman semusim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah serealia ini hanya satu kali tanam ya. Kemudian dan dia hanya satu kali panen ya. Dan serealia ini tumbuh baik di daerah yang beriklim sedang ya. Oke. Selanjutnya kandungan gizi serealia ya. Kandungan gizi yang terkandung dalam serealia. Yang pertama, serealia itu kaya karbohidrat ya. Kemudian cukup protein, rendah kandungan lemak, kaya serat kasar, kemudian kaya vitamin E dan B kompleks, dan yang terakhir kaya mineral ya, seperti besi, magnesium dan seng ya. Oke, itu untuk serealia. Kemudian selanjutnya bahan pangan yang kedua adalah kelompok kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ini adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak ya. Jadi tidak hanya manusia, tapi untuk bahan pangan hewan ternak juga. Nah, kandungan gizi yang terdapat dalam kacang-kacangan yang pertama adalah protein. Kemudian ada karbohidrat kompleks, kemudian ada folat, zat besi, vitamin, dan omega 3. Kemudian yang selanjutnya ya, bahan pangan yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk ya, atau pembengkakan, mengalami pembengkakan sebagai akibat perubahan dari fungsinya. Nah, umbi-umbian biasanya digunakan sebagai sumber makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi ya. Ya, namun pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Nah, tentu hal ini tidak patut dilakukan. Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan tentu memiliki manfaat masing-masing. Kita sebagai manusia yang berpikir dan cerdas patut mengapresiasi dan mensyukuri atas karunia Tuhan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis dan manfaat serealia. Serealia, jenis serealia yang pertama adalah beras ya. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, selain rasa manis dari beras tanah, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Ya. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron atau kemudian warna endosperma dan komposisi pati pada endosperma. Ya. Nah, ini gambar dari contoh-contoh jenis beras ya, berdasarkan warnanya. Yang pertama ada beras putih ya. Sesuai namanya, beras putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras jenis ini mendominasi pasar beras ya. Kalau kita masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi ya dengan beras putih ini. Ini adalah makanan pokok kita sehari-hari ya. Kemudian yang selanjutnya ada beras merah ya. Akibat aleuronnya yang mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu ya, sehingga menjadikan beras menjadi berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya, jenis yang ketiga adalah beras hitam ya. Beras hitam ini sangat langka. Beras hitam, warna hitam pada beras hitam ini disebabkan karena aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati
hitam ya. Kemudian yang selanjutnya ketan ya, atau beras ketan. Sama dengan beras putih ya, warnanya berwarna putih, hanya saja kalau pada beras ketan warna putihnya itu tidak transparan ya. Bisa dilihat ya dari gambar ini, terlihat perbedaannya. Kalau yang beras putih dia warnanya lebih transparan, sedangkan kalau yang beras ketan itu warnanya seperti putih susu ya. Nah, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin ya. Nah, kemudian jenis yang terakhir adalah ketan hitam ya. Ketan hitam ini merupakan versi ketan dari beras hitam ya. Kemudian yang selanjutnya jagung. Oke ya. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis atau dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung yang berwarna kuning dan jagung berwarna putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian bijinya. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosan dan amilopektin. Kemudian yang selanjutnya ini adalah manfaat-manfaat dari jagung ya. Yang pertama, jagung sebagai sumber karbohidrat. Ya, kemudian dapat dijadikan sebagai pakan ternak, bagian hijauan atau tongkolnya ya. Kemudian dapat diambil minyaknya dari biji, kemudian dapat dibuat tepung dari biji yang dikenal dengan istilah tepung jagung atau tepung maizena ya. Kemudian yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan baku industri ya, baik dari tepung biji maupun dari tepung tongkolnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah gandum. Orang India menjadikan gandum utuh sebagai yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok ya. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Ya. Nah, beberapa manfaat dari gandum. Yang pertama, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh kita merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah dan pada akhirnya tidak akan mendesak untuk selalu makan. Kemudian, yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit ya, karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Fitokimia ya, bukan fit kimia ini. Oke, nah selanjutnya sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum ini mirip dengan tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan sebagai bioetanol yang
bisa dijadikan sebagai bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar ya. Nah, ini kandungan gizi dalam karbohidrat kandungan gizi dalam sorghum, maaf. Itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, kalsium ya. Dan tadi dapat dijadikan sebagai bioetanol. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari sorghum ya. Bagian daunnya dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak ya. Tangkai daunnya dapat dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Kemudian bunganya dapat dijadikan sebagai hiasan bunga kering. Sedangkan batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol, pembuat kertas, kemudian batang muda juga dapat dibuat sirup karena rasanya manis. Bagian biji sorghum mengandung protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Nah, kaya serat ya, sorghum ini kaya serat dan mengandung gluten rendah. Oke, itu tadi jenis dan manfaat dari serealia ya. Ada yang pertama beras, kemudian jagung, kemudian ada gandum dan sorghum ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Ya, yang pertama adalah kacang tanah. Oke, di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut khas dari daerah masing-masing. Nah, manfaat dari kacang tanah ini yang pertama, menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kemudian yang kedua, menjaga sirkulasi aliran darah otak. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung, serta kolesterol tinggi. Kemudian yang kedua adalah kacang hijau ya. Manfaat dari kacang hijau ini yang pertama, mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Kemudian zat besi yang tinggi, kandungan zat besi yang tinggi ini dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Kemudian yang selanjutnya, kacang hijau ini juga baik untuk diet karena tinggi serat dan rendah lemak ya. Kacang hijau juga sangat baik sebagai makanan pendamping ASI atau empasi karena mengandung vitamin B kompleks. Kemudian yang selanjutnya, kacang hijau ini mengandung kalsium dan fosfor, gunanya untuk menjaga kekuatan serta pertumbuhan tulang dan gigi serta untuk mencegah osteoporosis ya. Dan yang selanjutnya, manfaat kacang hijau adalah untuk menghaluskan dan mencerahkan kulit. Oke, yang ketiga adalah kacang kedelai ya. Manfaat kacang kedelai yang pertama adalah sumber protein untuk pertumbuhan ya. Kemudian yang kedua, baik untuk bayi karena memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Yang ketiga, mengatasi intoleransi laktosa. Kemudian dapat memelihara kesehatan jantung, dapat menjaga kolesterol tubuh, dapat menjaga metabolisme tubuh, membantu melindungi organ hati, menjaga kestabilan gula darah, dan memelihara kulit ya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis umbi dan manfaatnya. Umbi yang pertama ya adalah ubi jalar ya, atau yang biasa kita sebut mantang ya. Oke, manfaat dari ubi jalar ini yang pertama adalah sebagai sumber energi ya. Kemudian dia kaya akan vitamin C untuk merawat kulit, kandungan vitamin A dan beta karoten untuk melindungi paru-paru ya, dan mencegah kanker paru dan juga kanker mulut. Kemudian mengontrol kadar gula darah. Terdapat vitamin B6 yang mencegah serangan jantung. Kemudian mengandung kalium untuk menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres. Kemudian mengandung serat tinggi, zat besi, folat, tembaga, dan mangan.
Nah, kemudian yang kedua ya, jenis umbi yang kedua adalah singkong atau ubi kayu atau ketela pohon ya. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin ya. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong ya. Nah, ini beberapa manfaat dari singkong ya atau ubi kayu. Yang pertama, dapat melancarkan pencernaan, kemudian dapat dijadikan obat luka bernanah dan terbakar, kemudian sebagai obat panas dalam, dan yang terakhir untuk diet rendah kalori ya. Kemudian yang selanjutnya adalah talas ya. Masyarakat kita biasanya mengkonsumsi talas hanya untuk camilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, umbi talas ini dijadikan merupakan salah satu makanan pokok. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Talas merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dijadikan makanan atau tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabutnya. Nah, ada berbagai macam kandungan gizi dalam talas ya, sehingga dapat membuatnya memiliki manfaat tertentu bagi kesehatan manusia. Beberapa manfaat talas yang pertama adalah melancarkan kerja pencernaan, kemudian menjaga kolesterol, mencegah gangguan jantung dan tekanan darah tinggi, menjaga imunitas, menjaga kesehatan mata dan kulit, meningkatkan fertilitas. Akar rimpangnya dapat digunakan untuk obat encok, kemudian cairan akar rimpangnya dapat dijadikan sebagai obat bisul, dan yang selanjutnya getah daunnya ini dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan pada luka dan bengkak. Yang selanjutnya kentang ya, umbi kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek, tidak berkayu, dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Namun, sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Hal ini dikarenakan kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin dan serat. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya, tentunya dengan dibersihkan dulu dengan benar ya, masuk ke dalam kategori karbohidrat kompleks. Nah, dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang dapat juga memiliki banyak manfaat. Antara lain yang pertama adalah memelihara kesehatan sistem pencernaan, kemudian melawan penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim. Kemudian dapat juga digunakan untuk memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, membantu mengurangi stres pikiran ya. Yaitu untuk jenis umbi dan manfaatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik pengolahan
bahan pangan ya, untuk serealia, kacang-kacangan dan umbi. Teknik yang pertama ya. Oke. Bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi, namun bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak, seperti umbi kentang. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, teknik mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi tidak jauh berbeda dengan teknik yang telah telah kita pelajari pada kelas 7 ya. Nah, untuk mengingat kembali, cermati kembali teknik dasar pengolahan pangan berikut ya. Yang pertama adalah teknik pengolahan pangan panas basah ya. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah ya. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling ya, yaitu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih ya. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Nah, kemudian yang selanjutnya teknik merebus menutup bahan pangan ya, yaitu adalah cara memasak bahan pangan dalam bahan cair ya, sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan menggunakan api kecil di bawah titik didih ya, sekitar 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dimasak dengan teknik ini adalah bahan makanan yang lunak dan lembut ya, dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Nah, kemudian teknik yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan ya, braising ya, yaitu merupakan teknik merebus dengan sedikit cairan ya, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus di dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Oke ya. Efek dari braising ini sama dengan menyetup ya, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik menyetup atau menggulai ya, yaitu merupakan teknik atau cara mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan tidak terlalu banyak dengan menggunakan api sedang ya. Maksud dari dimasak dengan api yang sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing ini ya, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Kemudian yang selanjutnya teknik mengukus atau steaming ya, yaitu merupakan cara memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru kemudian dimasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus ya. Uap air panas akan mengalir ke sekitar bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Biasanya makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam.
Kemudian yang selanjutnya teknik mendidih atau simmering ya, yaitu merupakan cara memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Ya, teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Nah, kemudian yang selanjutnya teknik mengetim ya, yaitu cara memasak bahan makanan dengan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil ya. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama ya. Biasanya digunakan untuk memasak nasi tim atau mengetim coklat ya. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering, yaitu adalah cara mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya ya. Teknik pengolahan bahan pangan panas kering ya, yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying ya. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas ya, serta ikan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying ya, maaf. Ya. Teknik ini adalah teknik mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam teknik ini, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik ya. Kemudian yang ketiga ada teknik memanggang atau baking ya. Memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya yang pertama adalah memanggang kering, yaitu ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Kemudian yang kedua, memanggang dalam oven dengan menambahkan kelembaban. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik membakar atau grilling. Ya. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan datar ya, atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Kemudian yang terakhir adalah teknik menumis ya. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasanya ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Ya. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini ya, pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian dapat memahami materinya. Nah, untuk tahapan ya, untuk sub tahapan pengolahan atau proses bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Ini nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, untuk penugasan seperti biasa, nanti link penugasan akan saya share di grup WA ya. Untuk kelas yang tidak saya ajar juga nanti bisa ditanyakan langsung kepada guru yang mengajar. Oke ya, saya harap
kalian dapat mengerti, dapat memahami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.